Yes, alhamdulillah benar-benar Jumat berkah full senyum. 7 kabar gembira Persib usai tiba di Bandung setelah raih kemenangan fantastis tadi malam. Bojan Hodak langsung buat pernyataan jujur yang bikin bobotoh dijamin auto bahagia mendengarnya. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Kalau begini Persib auto juara Asia sih. Begini pernyataan super berkelas Matteo Kocijan usai cetak gol kelas dunia tadi malam. Mendadak ia ungkap rahasia hebat ini yang bisa bikin bobotoh makin full senyum melihatnya. Tonton video ini sampai habis. Gila, rakyat Jawa Barat dan Bandung auto kaget dan terharu melihat ini. Wah, Haji Umuh Muhtar bocorkan rahasia di ruang ganti Persib usai sukses cetak comeback dramatis tadi malam. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Temukan jawabannya hanya di sini. Hahaha, bobotoh Persib auto tertawa ngakak melihat ini. Begini pernyataan aneh dan bodoh pelatih Lion City Sailors usai timnya dipermalukan King Asia King Persib tadi malam. Bisa-bisanya dia malah ngomong konyol kayak gini. Penasaran? Simak detailnya berikut ini. Comeback mengesankan Persib, Nick Kuipers bicara soal kunci kemenangan dan semangat tim. Nick Kuipers berbicara penuh semangat setelah kemenangan comeback Persib atas Lion City Sailors di AFC Champions League. Apa rahasia di balik kemenangan dramatis ini menurut bek tengah asal Belanda tersebut? Reaksi bobotoh setelah Persib kalahkan Lion City Sailors, menurut saya ini baru yang namanya kualitas Eropa. Setelah kemenangan luar biasa atas Lion City Sailors, saya sebagai bobotoh merasa seperti sedang menyaksikan pertandingan kelas dunia. Kemenangan ini kuakui sebagai permainan dengan kualitas ala klub-klub Eropa. Apa yang dikatakan bobotoh tentang performa tim kali ini? Simak reaksi penuh pujian dari para supporter. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah benar-benar Jumat berkah full senyum. 7 kabar gembira Persib usai tiba di Bandung setelah raih kemenangan fantastis tadi malam. Bojan Hodak langsung buat pernyataan jujur yang bikin bobotoh dijamin auto bahagia mendengarnya. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak bisa menyembunyikan rasa lega dan syukur setelah timnya meraih kemenangan dramatis 2-3 atas Lion City Sailors dalam matchday 4 grup F AFC Champions League. Menurut Bojan, kemenangan melawan Lion City Sailors menjadi semacam pembalasan setelah Persib tidak mendapat keberuntungan di 3 laga sebelumnya. Terkadang dibutuhkan keberuntungan karena dalam 3 laga sebelumnya kami tidak dinaungi keberuntungan, ungkap Bojan usai pertandingan. Ia mengingatkan, di laga-laga sebelumnya melawan Port dan Zhejiang, Persib kebobolan di menit-menit akhir. Sementara dalam pertandingan kandang melawan Lion City Sailors, mereka hampir sepanjang babak kedua harus bermain dengan 1 pemain lebih sedikit. Bojan juga mencatat bahwa awal pertandingan melawan Lion City Sailors tidak berjalan sesuai harapan. Kami memulai laga dengan sangat buruk, seolah tidak ada yang bisa dilakukan oleh pemain kami di babak pertama. Pemain mereka justru tampil lebih baik dari kami, katanya. Ia menambahkan tim terlalu banyak memberikan peluang set piece dan lemparan ke dalam kepada lawan yang menjadi kesalahan fatal. Namun, setelah pergantian babak, semuanya berubah. Semua berubah. Pemain kami bermain seperti yang seharusnya mereka mainkan, ujarnya. Salah satu momen penting dalam kemenangan ini adalah masuknya David da Silva ke lapangan meski ia belum berada dalam kondisi terbaik.
Bojan memberikan pujian besar kepada sang striker. David yang merupakan top scorer kami juga masuk. Dan ketika tim menjadi juara musim lalu, ada karakter kuat yang dimiliki oleh tim. Dan kini kami masih punya harapan, ungkap Bojan dengan optimisme. Namun Bojan juga berharap Liga Indonesia dapat memberikan sedikit kelonggaran. Kini kami hanya berharap Liga bisa membantu kami, karena masih ada 2 pertandingan yang harus kami hadapi. Salah satunya setelah laga AFC, kami langsung harus menghadapi Bali, jelas Bojan. Ia pun mengajukan permintaan agar pertandingan melawan Bali ditunda, agar tim bisa berfokus untuk berjuang lebih keras demi mencoba lolos ke babak berikutnya di AFC Champions League. Dengan kemenangan ini, Persib kini berada di peringkat ketiga grup F dengan 4 poin, menjaga peluang mereka untuk melaju ke fase gugur. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa melanjutkan momentum positif ini dan melaju lebih jauh di AFC Champions League? Atau justru tantangan berat menanti mereka di laga-laga selanjutnya? Ayo, berbagi pendapat di kolom komentar. Kalau begini Persib auto juara Asia sih, begini pernyataan super berkelas Matteo Kocijan usai cetak gol kelas dunia tadi malam. Mendadak ia ungkap rahasia hebat ini yang bisa bikin bobotoh makin full senyum melihatnya. Tonton video ini sampai habis. Kemenangan dramatis Persib Bandung atas Lion City Sailors FC dengan skor 3-2 pada matchday keempat grup AFC Champions League 2024-25 benar-benar mencerminkan kerja keras dan semangat juang yang luar biasa. Hal ini diungkapkan oleh gelandang Persib Matteo Kocijan setelah pertandingan yang berlangsung di Stadion Jalan Besar, Singapura pada Kamis 7 November 2024. Meskipun sempat tertinggal 0-2 di babak pertama, Pangeran Biru berhasil membalikan keadaan dengan 3 gol balasan yang disumbangkan oleh David da Silva, Matteo Kocijan, dan Tyrone Del Pino, mengamankan kemenangan 3-2 yang sangat berarti. Kocijan mengakui bahwa di babak pertama, Persib tidak bermain sesuai dengan gaya permainan mereka. Namun perubahan strategi di babak kedua membawa hasil positif. Kami percaya terhadap diri sendiri. Sebelum ini dalam kurung kontra Zhejiang, Port dan Lion di Bandung, kami bermain baik meskipun hasilnya belum memihak, kata Kocijan dengan penuh keyakinan dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan. Menurutnya, kemenangan kali ini adalah buah dari kerja keras tim secara keseluruhan. Kali ini kami pantas mendapat yang lebih. Saya rasa kami hari ini bisa membalikan keadaan dan saya bangga bisa mencetak gol. Ini hasil dari kerja keras kami, tambah Kocijan. Kemenangan ini tidak hanya penting dari segi angka, tetapi juga memberikan angin segar bagi Persib yang kini masih berjuang untuk melaju ke babak berikutnya di AFC Champions League. Dengan semangat dan kerja keras seperti ini, Persib tampaknya siap untuk menghadapi tantangan-tantangan berat yang masih menanti. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa melanjutkan momentum positif ini dan mencapai tujuan mereka di AFC Champions League? Atau ada tantangan besar yang harus mereka hadapi? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Gila rakyat Jawa Barat dan Bandung auto kaget dan terharu melihat ini. Wah, Haji Umuh Muhtar bocorkan rahasia di ruang ganti Persib usai sukses cetak comeback dramatis tadi malam. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Temukan jawabannya hanya di sini. Manajer Persib Bandung Umuh Muhtar tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah timnya meraih kemenangan luar biasa 3-2 atas Lion City Sailors di AFC Champions League. Umuh mengungkapkan betapa emosionalnya momen tersebut mengingat perjuangan keras yang dilalui tim untuk membalikan keadaan setelah sempat tertinggal 0-2 di babak pertama. Alhamdulillah bisa membawa kebaikan, bisa membawa kemenangan yang luar biasa sampai nangis tadi, sampai nangis semua, kata Umuh dengan mata berkaca-kaca mengungkapkan kebahagiaannya.
Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras pemain dan staf pelatih, Umuh langsung memberikan bonus kepada semua pihak yang terlibat. Saya berikan bonus barusan semua dibagi-bagi karena bahagia. Karena saya senang. Belum dari Pak Glenn Sugita, Direktur Utama Persib. Senanglah semua anak-anak, ujarnya sambil tersenyum lebar. Menunjukkan betapa besar apresiasinya terhadap tim. Kemenangan ini menurut Umuh tidak lepas dari motivasi yang diberikan oleh dirinya sendiri dan juga taktik luar biasa dari pelatih Bojan Hodak. Saat tim berada dalam tekanan di babak pertama, Bojan memberikan motivasi dan bahkan sedikit tekanan untuk membangkitkan semangat juang para pemain. Saya bilang makasih ke Bojan, kalau dia tidak marah, mungkin Persib tidak bisa menang, kata Umuh, mengakui peran penting sang pelatih dalam membangkitkan semangat tim. Dengan kemenangan ini, Persib kini membuka peluang untuk lolos ke babak selanjutnya di AFC Champions League. Kemenangan dramatis tersebut tidak hanya berarti 3 poin, tetapi juga menjadi bukti bahwa tim ini memiliki mental juara yang tak mudah menyerah. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib bisa terus melanjutkan momentum kemenangan ini dan melaju ke fase gugur? Ataukah masih ada tantangan besar yang menanti mereka? Ayo, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Hahaha, bobotoh Persib auto tertawa ngakak melihat ini. Begini pernyataan aneh dan bodoh pelatih Lion City Sailors usai timnya dipermalukan King Asia King Persib tadi malam. Bisa-bisanya dia malah ngomong konyol kayak gini. Penasaran, simak detailnya berikut ini. Pelatih Lion City Sailors, Aleksandar Rankovic, mengungkapkan rasa kecewanya setelah timnya gagal mempertahankan keunggulan 2-0 di babak pertama dan akhirnya kalah 3-2 dari Persib Bandung dalam pertandingan AFC Champions League. Menurut Rankovic, timnya seharusnya bisa memperbesar jarak di babak pertama, namun babak kedua justru menjadi mimpi buruk bagi mereka. Saya rasa malam ini di babak pertama, seharusnya kami bisa mencetak 1-2 gol lainnya. Tapi berbeda di babak kedua dan gol pertama mereka yang memulai perbedaan ini, ungkap Rankovic. Ia menyebutkan bahwa gol pertama Persib yang dicetak oleh David da Silva seolah mengubah jalannya pertandingan dan membuat konsentrasi para pemainnya buyar. Kadang sepak bola itu sangat kejam dan tentunya saya tidak berbuat apa-apa dan 2 gol tambahan bisa tercipta, tambahnya dengan nada frustrasi. Meskipun merasa kecewa dengan hasil ini, Rankovic tetap fokus pada tugas berikutnya, yakni memulihkan kondisi fisik dan mental pemainnya untuk menghadapi 2 laga tersisa di fase grup. Rankovic menegaskan 2 pertandingan selanjutnya akan menjadi laga hidup mati bagi timnya. Sekarang kami harus bisa memulihkan kondisi pemain dan bersiap menghadapi 2 laga tersisa. Dan ini seolah menjadi 2 laga final. Karena semua tim bisa saja mengalahkan kami, katanya dengan serius. Menandakan betapa pentingnya setiap poin yang diperebutkan dalam laga-laga berikutnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Lion City Sailors bisa bangkit setelah kekalahan ini dan meraih kemenangan di 2 laga final mereka? Ataukah Persib akan terus menunjukkan kejutan di fase grup? Ayo, beri pendapatmu di kolom komentar. Comeback mengesankan Persib, Nick Kuipers bicara soal kunci kemenangan dan semangat tim. Nick Kuipers berbicara penuh semangat setelah kemenangan comeback Persib atas Lion City Sailors di AFC Champions League. Apa rahasia di balik kemenangan dramatis ini menurut bek tengah asal Belanda tersebut? Tonton video ini lebih lanjut tentang bagaimana Kuipers melihat laga ini dan bagaimana kemenangan ini mempersempit jarak poin dengan Asnawi dan kawan-kawan. Setelah kemenangan dramatis Persib Bandung atas Lion City Sailors, Nick Kuipers menegaskan betapa luar biasanya mentalitas timnya. Dalam unggahan Instagramnya pada Kamis (7 November 2024, bek Persib ini menulis singkat namun penuh makna, tidak perlu kata-kata.
Sungguh mentalitas yang hebat. Tim. Ungkapan tersebut menunjukkan rasa bangga dan kekaguman Nick terhadap semangat juang tim yang mampu membalikan keadaan meskipun tertinggal 0-2 di babak pertama. Kemenangan ini jelas menjadi bukti betapa kuatnya mentalitas Persib yang tidak mudah menyerah dan selalu berjuang hingga akhir. Tidak lama setelah itu, Tyrone Del Pino, penyerang Persib yang juga turut menyumbang gol dalam pertandingan tersebut, memberikan apresiasi kepada Nick Kuipers melalui kolom komentar. Sungguh pertandingan yang hebat sekali lagi, terima kasih atas asistnya. Anda luar biasa, tulis Tyrone dengan penuh rasa terima kasih. Interaksi ini menggambarkan kekompakan dan saling mendukung antar pemain di dalam tim yang semakin memperlihatkan soliditas Persib dalam menghadapi tantangan besar. Bagaimana menurut kalian, apakah kekompakan dan mentalitas seperti ini bisa membawa Persib lebih jauh di AFC Champions League? Ataukah masih ada ujian berat yang harus mereka hadapi? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Reaksi Bobotoh setelah Persib kalahkan Lion City Sailors, menurut saya ini baru yang namanya kualitas Eropa. Setelah kemenangan luar biasa atas Lion City Sailors, saya sebagai Bobotoh merasa seperti sedang menyaksikan pertandingan kelas dunia. Kemenangan ini kuakui sebagai permainan dengan kualitas ala klub-klub Eropa. Apa yang dikatakan Bobotoh tentang performa tim kali ini? Simak reaksi penuh pujian dari para supporter. Euforia kemenangan Persib atas Lion City Sailors terasa begitu meriah di lini media sosial, terutama di akun Instagram resmi @persib. Bobotoh supporter Persib pun tak bisa menahan kegembiraannya membanjiri kolom komentar dengan berbagai ungkapan kebanggaan dan semangat. Salah satu komentar yang mencuri perhatian datang dari akun @henryhardian yang menulis Persib sang penakluk sebagai tanda kebanggaan atas hasil luar biasa yang diraih tim kesayangan. Sementara itu akun @daham_karisma menulis terharu semangat juang, menggambarkan betapa pertandingan dramatis ini menyentuh hati para supporter dengan semangat juang tanpa menyerah. Tak kalah seru, akun @muhbintang mengungkapkan kegembiraannya dengan gaya khas Bobotoh yang penuh semangat, "Gelo emang sip, tinggal next Borneo sip," yang menggambarkan antusiasme tinggi untuk laga berikutnya. Komentar-komentar ini mencerminkan betapa besar dukungan dan harapan Bobotoh kepada Persib yang tidak hanya merayakan kemenangan, tetapi juga semakin bersemangat menantikan tantangan berikutnya. Euforia ini menjadi bukti betapa kuatnya ikatan antara tim dan supporter yang selalu memberikan energi positif bagi perjalanan Persib. Bagaimana menurut kalian, apakah kemenangan ini semakin memotivasi Persib untuk meraih hasil terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya? Ayo, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bonek gak jadi sedih. Hanya imbang 1-1 saat hadapi PSM Makassar di GBT. Pelatih kebanggaan Bonek Bonita, Paul Monster sudah tahu letak masalahnya dan siap perbaiki, serta beri pernyataan mengagumkan yang bikin Bonek semakin yakin Persebaya akan juara Liga 1. Simak baik-baik informasi lengkapnya hanya di channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe ya guys. Persebaya kembali gagal meraih kemenangan. Pada pekan ke-9 Liga 1, Bruno Moreira CS hanya bermain imbang 1-1 saat menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo. Pelatih Persebaya Paul Monster terang-terangan kecewa dengan hasil tersebut. Ia menyoroti masalah yang hingga kini menjadi PR baginya, yaitu mempertajam naluri mencetak gol para penyerangnya. Kami bermain bagus pada babak pertama dan berhasil mencetak gol menjelang berakhirnya pertandingan pertama. Di babak kedua, permainan
lebih baik lagi daripada babak pertama, namun masalahnya tetap sama, masih kurang dalam penyelesaian akhir, ucap Munster saat konferensi pers usai pertandingan. Jika dilihat dari statistik yang dikutip via akun Instagram Liga 1 Match, Munster layak kecewa dengan performa barisan penyerangnya. Mereka melakukan 4 tendangan mengarah ke gawang dan mengkreasi 10 peluang, namun hanya 1 yang berbuah gol. Selain itu, Munster juga menilai wasit Liga 1, termasuk yang memimpin laga Persebaya kontra PSM, belum mengambil keputusan yang baik. Saya mencintai sepak bola Indonesia dan sudah lama juga menangani tim sepak bola di Indonesia, namun masalahnya tetap sama. Wasit masih belum bisa mengambil keputusan yang baik terlebih saat bermain di GBT, keluhnya. Bahkan, menurutnya, belum pernah terjadi wasit melihat ulang kejadian yang ada di monitor VR selama pertandingan yang dimainkan di Stadion GBT. Coba Anda amati. Karena saya selama ini mengamati, mereka belum pernah melihat video monitor VR jika ada keputusan-keputusan yang kontroversial, tuturnya. Oleh karena itu, pelatih asal Irlandia Utara itu kecewa hasil imbang tersebut. Karena seluruh tim sebenarnya ingin mempersembahkan kemenangan untuk almarhum mantan pelatih Persebaya, Rudy William Kelges, yang meninggal pada Rabu. Saya kecewa, pemain juga kecewa. Kami ingin mempersembahkan kemenangan untuk Coach Rudy Kelges, dan saya yakin dia juga mendukung kami malam ini. Namun kami belum bisa memberikan kemenangan di malam ini, ujarnya. Yes, ini dia, ini baru top Marco top. Selamatkan nyawa Tyrone Del Pino. Bernardo Tavares puji tim medis Persebaya. Bukan kaleng-kaleng aksi dari tim medis yang bikin bonek kagum dan bangga memilikinya. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, memberikan pujian kepada tim medis Persebaya Surabaya atas tindakan cepat mereka dalam menyelamatkan pemain Persib Bandung, Tyrone Del Pino. Insiden ini terjadi saat Persib bertanding melawan Persebaya pada pekan ke-8 Liga 1, tepatnya pada 18 Oktober lalu. Tavares menyatakan kekagumannya atas kecepatan respons tim medis Persebaya dalam memberikan penanganan pertama terhadap Tyrone. Saat sesi konferensi pers pada Selasa, 22 Oktober 2024, Tavares menyoroti betapa pentingnya aksi cepat tersebut dalam menyelamatkan nyawa pemain. Saya ingin membicarakan kejadian yang terjadi sebelumnya, di mana tindakan cepat yang dilakukan tim medis Persebaya di laga lawan Persib. Mereka melakukan tindakan cepat dan sigap untuk menolong Tyrone, kata Tavares dalam sesi press conference. Tyrone Del Pino kolaps pada menit ke-83 setelah bola menghantam kepalanya. Bola tersebut ditendang oleh pemain Persebaya, Andre Octaviansyah, dan mengenai kepala Tyrone yang sedang mencoba menghalau bola. Posisi Tyrone yang tak sadarkan diri persis di depan bangku cadangan Persebaya membuat tim medis Persebaya langsung sigap memberikan pertolongan. Wasit juga dengan cepat menghentikan pertandingan untuk memastikan penanganan pertama dilakukan secepat mungkin. Saat memberikan pertolongan, tim medis Persebaya berusaha membuka jalur pernapasan Tyrone yang sempat tertutup oleh lidahnya. Mereka juga memiringkan tubuh Tyrone karena mulutnya susah dibuka, memastikan dia bisa kembali bernapas dengan normal. Tim medis Persib Bandung turut membantu dalam penanganan tersebut. Berkat kerja sama tim medis dari kedua klub, nyawa Tyrone berhasil diselamatkan setelah beberapa menit yang krusial. Tavares memuji sportivitas yang ditunjukkan oleh tim medis Persebaya, menunjukkan bahwa meski ada rivalitas di lapangan, sisi kemanusiaan tetap harus diutamakan. Baginya, tindakan cepat seperti ini sangat dibutuhkan dalam dunia sepak bola. Saya rasa hal ini adalah hal yang luar biasa. Memang sepak bola ada semangat yang luar biasa di situ dan akan selalu ada lawan, tapi sportivitas dan tindakan seperti ini dibutuhkan dalam sepak bola. Imbuh pelatih yang pernah bermain sebagai gelandang tersebut.
Prediksi BRI Liga 1 Persebaya melawan PSM Makassar. Kesempatan kudeta puncak klasemen. Siap geser Borneo FC dan Persib Bandung. Persebaya Surabaya menjamu PSM Makassar pada pekan ke-9 BRI Liga 1. Laga ini jadi momentum tim berjulukan Bajul Ijo itu kembali ke puncak klasemen. Duel antara Persebaya versus PSM berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Pertandingan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung di Indosiar. Bajul Ijo bertekad meraih kemenangan untuk mengudeta posisi Bali United dari singgasananya. Kedua tim memiliki poin sama yakni 17, namun Serdadu Tridatu unggul produktivitas gol. Asalkan tidak kalah atau bermain seri lawan PSM sudah cukup bagi Persebaya mewujudkan target itu. Dari 8 laga, Bajul Ijo total meraih 5 menang, 2 imbang, dan sekali kalah. Melihat fakta di atas, pertandingan dipastikan berjalan menarik dan sengit. Sebagai tuan rumah, Persebaya tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan menyodok posisi klasemen teratas. Kemenangan tidak hanya penting untuk memperbaiki posisi klasemen, namun juga demi mengembalikan kepercayaan diri skuad Bajul Ijo. Sebab, pada pekan lalu mereka harus bertekuk lutut dari Persib. Tim besutan Paul Munster itu kalah 2 gol tanpa balas di markas Maung Bandung. Pada pekan sebelumnya, Persebaya juga gagal mendulang 3 poin setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Dewa United.